Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana sampai pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam perkara al-haq. Nah, bahkan setiap yang menyelisih syariat dari para pembagian hakikat atau memisahkan siasah politik dari agama, ini adalah batil. Baik. Adapun orang terkadang mengaitkan kejadian antara syariat dengan hakikat itu pada kisah Nabi Musa dengan Khidr, di mana mereka menganggap bahwa kejadian Nabi Musa dengan Khidr alaihissalam itu merupakan dalil bahwa ada ilmu yang bisa diraih tanpa proses mempelajari syariat, dan itu dibenarkan. Contohnya Nabi Musa tidaklah kemudian menyalahkan Nabi Khidr, bahkan Nabi Musa katanya belajar. Di mana Khidr alaihissalam berlepas dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mengingkari dibunuhnya seorang anak kecil, tapi Khidr yang membunuhnya, Nabi Musa mengingkari Khidr yang merusak kapal atau perahu, tapi Khidr merusaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Padahal ini syar'u man qablana, syariat sebelum kita, di mana syariat sebelum kita ini kalau menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ini tidak boleh diamalkan. Apalagi Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, yang Allah mengutusnya untuk seluruh manusia. Ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Sementara umat-umat sebelum Rasulullah diutus untuk umat-umat mereka sendiri-sendiri. Nah, ini ya ikhwani fillah, a'azakumullah. Baik. Maka kalau mereka mengikuti ajarannya seperti tata caranya Khidr alaihissalam, kenapa mereka mengakui bahwa Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka seharusnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah menjelaskan, seperti Rasulullah menyatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaib la astaghfartu minal khair." Seandainya aku mengetahui perkara-perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak akan tertimpa kepadaku bahaya. Seandainya Rasulullah mampu untuk mengetahui perkara-perkara gaib, seperti orang-orang yang sudah mengaku pada tingkatan hakikat ma'rifat, maka yakinlah Rasulullah tidak akan mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Yakinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghindari bahaya ketika hijrah ke Habasyah, dan seterusnya. Ini mamasanassu. Maka di sini yang ke-7, poin yang selanjutnya, la ya'lamul ghaiba illa Allah wahdah. Tidak ada yang mampu mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah satu-satunya. Wa i'tiqadu anna hadan ghairullah ya'lamul ghaiba kufrun.
dan keyakinan bahwa ada seseorang yang mampu untuk mengetahui perkara gaib, ini adalah kufur. Ma'al imani bi anna Allah yutli'u ba'da rusulihi ila syai'in minal ghaib. Tapi kita pun harus mengimani bahwa ada beberapa perkara-perkara gaib yang Allah mengungkapkannya kepada sebagian rasul. Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah banyak itu perkataannya Rasulullah, sayati ala ummati zamanun sayakunu fi akhir zaman, fi akhir ummati. Nah, karena memang Allah membukakan beberapa perkara-perkara gaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya. Maka dalam perkara gaib cukup kita, kalau kita mau berbicara perkara gaib, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itu ada penjelasannya. Adapun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak punya kemampuan ke sana. Naam. Wa'tiqadu wa sidqil munajjimin wal kuhan kufrun wa ityanu wa dhihabu ilahi kabirah. Meyakini benarnya ahli nujum, para peramal-peramal, ya, paranormal, patiro kanja, patiro deceng, ya, ini adalah kufrun, kekufuran yang sudah kita jelaskan pula ini. Man ata'arrafan ukahinan fas'alahu fasaddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, ukahinan atau dukun-dukun. Dukun di sini bukan dukun beranak ya. Kalau dukun beranak itu tabib. Nah, tabib. Ini dukun-dukun di sini dukun-dukun yang mereka mengaku bisa mengetahui perkara gaib. Kalau ada orang kehilangan, didatangi, bertanya di mana barangnya yang hilang. Ya. Kalau ada orang yang mau nikah, bertanya bagaimana apa jodohnya yang cocok bagi dia. Kalau dia mau membangun rumah, didatangi ke arah mana ke rumahnya bisa mencari hari baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kuhan. Baik. Maka kalau mau nikah tidak usah datang ke dukun ya. Wa ityanuhu wadhihabu ilaihim kabirah. Mendatangi paranormal, para dukun-dukun itu, pergi kepada mereka, ini adalah dosa besar. Naam, man ata'arrafan faqad falan tuqbala salatuhu 40 yauman. Siapa yang mendatangi arraf tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Wal wasilatul ma'mur biha fil Quran, adapun wasilah ini juga yang menjadi perkara di tengah kaum muslimin tentang wasilah. Di mana wasilah ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, mudah-mudahan kalian berbahagia. Nah, jadi wasilah di sini mencari wasilah kepada Allah, yakni ma yuqarribu ila Allah Ta'ala, perkara-perkara yang mampu, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang namanya wasilah ini adalah ibadah. Mencari wasilah kepada Allah adalah merupakan ibadah. Di mana ibadah ini syaratnya adalah sesuai dengan dalil. Harus ada dalilnya. Tidak boleh menetapkan satu ibadah di mana ibadah itu tidak ada dasarnya. Naam. Maka di dalam hal ini yang namanya mengambil wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara ketaatan yang disyariatkan. Dan ini ada 3 macam bentuk wasilah. Pertama, ada wasilah yang disyariatkan, masyru'. Yang pertama ini ada 3. Pertama, bi asma'ihi wa sifatihi,
berwasilah kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walillahil asma'ul husna fad'auhu biha. Dan Allah memiliki asma Allah al-husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asma Allah al-husna. Atau bi'amalin salih, atau dengan amal salih, seperti dalam surah Al-Imran dan surah Al-Kahfi juga di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kita sudah jelaskan tentang bagaimana tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian terjebak di dalam gua karena menggelinding bebatuan besar dari atas gunung, kemudian menutupi mulut gua. Kemudian akhirnya mereka bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah agar diselamatkan dengan cara mereka menyebutkan amal soleh mereka masing-masing. Nah, orang pertama menyebutkan bahwa dia memiliki orang tua yang setiap saat dia gendong kesana kemari, kemudian dia menyiapkan susunya. Suatu ketika dia terlambat untuk membikinkan susu kepada ibunya yang sudah tua itu sampai ibunya ketiduran. Kemudian dia menunggu ibunya terbangun, sementara dia pegang susunya, untuk diminumkan kepada ibunya, sampai dia pun tertidur. Ketika ibunya pun bangun, diminumkan kepada ibu tersebut. Maka dia berdoa, kalau ini adalah amal soleh maka gerakkanlah batu ini. Maka bergeraklah batu tersebut, namun tidak mampu keluar. Orang yang kedua juga bermunajah kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya, bahwa dulu dia punya saudara sepupu, anak pamannya, yang dia sangat menyenanginya. Suatu ketika dia berpisah. Beberapa lama tiba-tiba wanita tersebut datang kepadanya dan meminta bantuan dia. Namun aku mau memberikan bantuan dengan syarat dia mau melayaninya. Ketika dia sudah duduk di antara kedua pahanya, perempuan tersebut mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka aku pun meninggalkan dirham emas di sampingnya dan meninggalkan perempuan tersebut. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bermunajat, kalau ini adalah amal soleh maka gerakkanlah batu ini ya Allah. Batu itu pun bergerak, kemudian namun belum mampu untuk keluar. Orang ketiga pun bermunajat kepada Allah bahwa dia dulu adalah seorang yang bos, yang punya karyawan yang tidak pernah terlambat untuk menggaji karyawannya, anak buahnya, pekerjanya. Suatu ketika ada seorang karyawannya yang tidak datang untuk mengambil gajinya. Kemudian aku kembangkan gaji karyawan orang tersebut sampai banyak. Suatu hari dia datang untuk mau mengambil gajinya, mengambil upahnya, dan aku tunjukkan banyak harta hasil daripada gaji yang sudah saya kembangkan tersebut. Dan aku berikan semuanya itu kepadanya. Dan dia pun bermunajat kepada Allah, kalau ini adalah amal soleh maka gerakkanlah batu ini ya Allah. Bergeraklah batu tersebut dan ketiganya diselamatkan oleh Allah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah bidu'ail hayyis salih, dengan doa orang yang saleh. Doa orang saleh yang masih hidup, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab kalau mau keluar berperang, itu menemui Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya didoakan. Baik. Ada pula yang bid'ah. Yang bertawassul tapi bid'ah. Tawassul tapi bid'ah, yakni at-tawassul ila Allah Ta'ala bima lam yarid fi syara'. Bertawassul kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti at-tawassul bi dzawatil anbiya, bertawassul dengan pribadi-pribadi para nabi. Ini sudah kita jelaskan penyimpangannya orang-orang musyrikin pada masa jahiliyah. Kalau hanya sekedar dijadikan tawassul, ini syirkul asghar, masih syirik kecil. Namun kalau sudah masuk pada tawassul syirki, tawassul yang bisa berakibat pada syirik, yang sudah menjadikan sebagai
penengah antara dia dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta bantuan, minta hajat-hajatnya, minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, ini adalah tawassul yang syirik. Kalau yang tadi hanya sebagai perantara saja, syirik kecil yang bid'ah. Tapi kalau sudah meminta kepada orang yang sudah meninggal, ini syirkun akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Baik. Wal barakatu minallahi ta'ala. Selanjutnya bahwa keberkahan itu dari Allah. Dan dimaksud dengan keberkahan al-barakah, yakni kasratul khair, banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan, itu namanya berkah. Ini, di mana al-barakah ini dari Allah, Allah yang menetapkan sesuatu itu berkah. Di mana keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu itu berkah. Sesuatu itu berkah tanpa dasar dalil, illa bidalilin. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan itu ada pada waktu-waktu tertentu. Seperti Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar. Atau sepertiga malam terakhir. Ini jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Dan seterusnya. Ini ada dalil menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berkah. Nah, juga sepertiga malam terakhir dan beberapa waktu yang lain yang disebutkan di dalam sunnah. Ada tempat-tempat tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkah. Seperti 3 masjid utama, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Artinya kalau tidak ada dalil yang menetapkan bahwa waktu-waktu ini berkah, waktu-waktu ini mudir, berbahaya, maka kita tidak boleh menetapkannya. Seperti sebagian keyakinan khurafat berkembang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Misalnya, dia tidak mau melakukan hajatan, acara pernikahan, ibadah yang lainnya kalau hari Senin. Istilahnya kalau hari Senin itu Al-Nakasa, hari celaka. Nah, tidak mau membangun rumah kalau bulan Muharram. Ya, tidak mau menikah kalau antara bulan Ramadan dengan bulan haji. Nah, sebab anak-anak bulan tacipi. Nah, apa kalian di Bojo pada cerita tacipi kah? Nah, ya, ini aman jadi. Saya ini akhwan fillah, nazakumullah. Atau tempat-tempat tertentu. Ada orang menetapkan tempat-tempat tertentu, kuburan tertentu, ya, masjid tertentu. Ada orang meyakini bahwa kalau kuburan di Demak, ya, kuburan tertua di Jawa itu lebih barokah daripada masjid-masjid yang lain. Masjid di Demak, masjidnya katanya Sunan Wali Songo dan sebagainya. Naam. Masjid-masjid tua dianggap lebih berkah. Ini tidak boleh dikatakan bahwa masjid itu lebih berkah dari masjid yang lain kecuali dengan dalil. Adapun Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa jelas la yusaddar rihal illa ila thalathat masajidah. Tidak boleh dilakukan satu perjalanan kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Naam. Ada yang Allah tetapkan pada benda-benda tertentu seperti ma'u zamzam. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu untuk apa diminum. Nah, ini jelas. Maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu berkah kalau tidak ada dasar dalilnya. Ada orang yang sengaja mencari mana sorbannya Pak Kiai ini. Nah, ya. Ada orang mau mencari-cari apa ini? Bekas air minumnya Pak Kiai gimana ini? Berkah. Orang-orang NU begitu.
Kalau di NU itu kalau ini bekas air minum Pak Kiai ini nanti habis ceramah Pak Kiai ini diperbutkan ini. Nah, diperbutkan. Ya. Atau orang mencari-cari asar-asar bekas-bekas peninggalannya. Bekas-bekas peninggalan. Ada orang mengkeramatkan di mana Sunan Bonang memancing ikan dulu. Di Tuban itu, di Tuban ada tempat memancingnya konon ini. Tempat memancingnya Sunan Bonang itu wallahul musta'an dikeramatkan. Tempat mancing. Padahal itu tempat mancingnya dari lautan itu sekarang ini kurang lebih 500 meter di daratan. Mancing gimana di daratan 500 meter dari lautan? Allah alam kalau dulu ya. Itu dikeramatkan. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Nah, ada yang mengkeramatkan apa? Bekas telapak kaki. Ada yang mengkeramatkan gong. Ya, dan sebagainya. Dianggap sebagai benda yang keramat. Benda yang mulia. Yang bisa diambil barokahnya. Hatta orang-orang seperti ini tidak peduli. Binatang dikeramatkan kemudian diambil dikatakan barokah. Ya. Di Jawa itu ada kerbau namanya Kiai Selamat. Ada Kiai Selamat. Bulan berapa biasanya itu di mandi itu? Acara sekaten. Bulan Syuro. Satu Syuro. Itu dimandi. Air di mandinya itu kerbau itu diperebutkan orang. Allahumma musta'an. Gimana coba? Diambil, dimandi, diberikan air minum katanya obat. Nah, suatu ketika Kiai Selamat ini jatuh ke dalam murmat. Nah, ini ya ikhwan fillah Allah. Baik. Maka tidak boleh kita menetapkan itu tanpa dasar dalil bahwa sesuatu itu berkah atau tidak berkah. Wa fil amal, semua amalan dalam perkara amal-amalan, wa kullu amalin shalih mubarak. Semua amalan saleh itu berkah. Semua amalan saleh itu adalah berkah. Nah. Kemudian terhadap ashkhas, orang-orang tertentu, la bidawati wala atharihim, kadawatil anbiya, seperti pribadi-pribadi para nabi. Wala yajuzu tabarruk bil ashkhas, tidak boleh at-tabarruk, ngalap barokah, mencari barokah kepada orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu. La bidzati wala atharin, tidak kepada pribadi mereka atau bekas-bekas mereka. Illa bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan zatnya, pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, maka para sahabat mengambil barokah terhadap kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini ikhwan fillah. Wa athar illa idza lam yarid dalil illa biha. Tidak boleh mengambil barokah kecuali zat Nabi dan bekas-bekas Nabi, kecuali yang disebutkan oleh dalil. Wa qad inqata'a dzalika bi mautihi wa dhahabihi atharihi, dan itu telah terputus setelah kematiannya Rasulullah dan hilangnya asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, tidak ada seorang pun sahabat yang memperebutkan, mencari-cari peninggalan-peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dijadikan sebagai benda-benda keramat. Ini ya ikhwan fillah yang dianggap sebagai barokah. Maka tabarruk, mencari barokah, menganggap sesuatu berkah, itu minal umuri tauqifiyah, termasuk perkara-perkara yang wajib berdasarkan dalil. Maka tidak boleh kita tabarruk kecuali dengan dalil. Nah, karena ini yang menjadi persoalan, sekali lagi kembali pada keyakinan-keyakinan tarekat-tarekat sufiyah, di mana terkadang orang-orang tertentu dianggap barokah. Nah, cium tangan itu bolak-balik. Cium sininya, telapak tangannya lagi dicium, bolak-balik. Nah,
Kenapa? Karena dianggap barokah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan heran kalau banyak orang itu tirakat di kuburan. Ya, tirakat di kuburan itu berhari-hari hanya untuk mendapatkan apa? Peninggalan orang-orang tertentu. Mencari surbannya katanya, mencari tongkatnya katanya, mencari tasbihnya dan sebagainya. Ada model-model orang-orang Hindu dipakai. Nah, model-modelnya cara-cara beribadahnya orang-orang Hindu. Taib, af'alun nas 'inda al-qubur wa ziyaratuha thalathatu anwa'. Perilaku manusia di sisi kuburan dan menziarahinya, mendatanginya itu ada 3 macam. Yang pertama yang disyariatkan. Ada mendatangi kuburan, mengunjungi kuburan atau perilaku seseorang di kuburan itu disyariatkan. yakni ziaratul kubur, yakni ziarah kuburan, litadzakkuril akhirah, untuk mengingat akhirat, walissalami ala ahliya, dan mengucapkan salam, doa keselamatan kepada penghuni kubur, wa doa lahum, dan mendoakan mereka. Ini yang disyariatkan. Ini yang disyariatkan. Ya, jadi setiap kita melewati kuburan, kemudian kita mengingat akan kematian, mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dan kita mendoakan mereka, itu ziarah kubur itu. Itu ziarah kubur. Dan itulah yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan. Atsani, yang kedua, ada yang mendatangi kubur yunafi kamal tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Menghilangkan kesempurnaan tauhid. Wa huwa wasilatun min wasail syirk. Dan ini menjadi wasilah daripada wasilah-wasilah kesyirikan. Wa huwa qasdu ibadatillah ta'ala wa taqarrubu ilaih. Yani bermaksud beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, indal kubur, di sisi kubur. Dia tidak menyembah. Dia tidak menyembah. Tapi dia beribadah di situ, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena mereka menganggap dengan beribadah di sisi kuburan, ibadahnya akan cepat diterima oleh Allah. Dengan cara mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia katakan bahwa kalau menghadap Pak Bupati, mau cepat diterima, maka bagusnya itu dikawal dengan orang dekatnya Bupati. Dia menyerupakan ini dengan Allah seperti itu. Kalau mau diterima doanya oleh Allah, maka lewat perantaraan orang yang disenangi oleh Allah, dan seterusnya. Maka dalam doa-doa mereka itu terkadang dimulai dengan menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal. Ila hadratin Nabi al-Fatiha, ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Fatiha, ila hadrati kiai ini, kiai itu al-Fatiha, mbah ini, mbah itu al-Fatiha. Naam. Ya. Ada ya seperti itu modelnya. Karena dia meyakini bahwa orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang soleh yang mampu mengantar doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menghilangkan kesempurnaan tauhid. Atau qasdut tabarruk, bermaksud untuk mencari barokah. Mencari barokah. Au ihda'i thawab indah, atau untuk menghadiahkan pahala. Ini niatnya menghadiahkan pahala ke penghuni kuburan. Baca Fatihah, dihadiahkan pahalanya. Ila hadrati walidaina al-Fatihah. Ya, baca Fatihah, dihadiahkan itu, dan seterusnya. Khataman Al-Quran di kuburan, dihadiahkan ke sana. Nah, atau al-bina'u 'alaiha, membangun kuburan. Membangun di kuburannya, dimegahkan, dipermanen, ya, di keramik. Watajsisuha, di kapur. Sekarang udah di kapur, barangkali dicat. Sekarang udah dicat di keramik. Naam. Wa israjuha, dilampu-lampui. Naam, dikasih. Ada kuburan itu seperti itu, dibangun di marmer, kemudian dibangun bangunan, di atap-atapi, dikasih kulambu, dikasih
lilin-lilin. Alasannya katanya kasihan ini. Nanti kehujanan dikasihlah atap. Ini banyak nyamuk ini, kasih kulambu. Ini kalau malam kasihan kegelapan dikasih lampu-lampu. Nah, ya. Setelah begitu dia takut. Iya kan? Padahal yang membangun dia, yang membesarkan kuburan dia, setelah besar kuburannya, setelah megah kuburannya, dia takut sama kuburannya. Nah, itu perbuatan orang. Perbuatan orang seperti ini. Ini ikhwani fillah asakumullah. Dan pada akhirnya menjadikan sebagai kuburan. Ada orang menghafal Al-Quran itu di kuburan. Ada orang menghafal Al-Quran di kuburan. Nah, kalau di pondok-pondok NU ini tidak heran. Di pondok-pondok NU tidak heran. Ya, ada madrasah penghafal Al-Quran, pondok pesantren menghafal Al-Quran. Begitu selesai sholat, mereka berebut untuk semakin dekat ke kuburan kiainya yang telah meninggal. Tidak menghafal kuburan di masjid, tapi langsung ke kuburan. Kenapa? Karena orang itu menganggap bahwa kalau di situ lebih cepat hafalannya karena ada kiainya yang membantu. Nah, ada seperti ini. Baik. Wattikhadhuha masajid, dan menjadikannya sebagai masjid. Jadi kalau ada kuburan dibangun masjid di atasnya, masjidnya harus dibongkar. Atau syaddur riha ilaiha, melakukan perjalanan kepada kuburan-kuburan tersebut. Naam. Iya. Wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Mimma thabata nahyu anhu, dari yang sabit pelarangannya dari perkara itu, aw mimma la asla lahu fi syar'an, atau perkara-perkara yang tidak ada asalnya dalam syariat. Asalis, yang ketiga, ada ziarah kubur. Yang ketiga, model ketiga, yang ini syirki, sudah syirik. Yunafit tauhid, menafikan tauhid. Yani sarfu syai'in min anwa'il ibad li sahibil qabr. Memalingkan sesuatu daripada macam-macam ibadah untuk penghuni kubur. Memang sudah ini. Dia palingkan ibadahnya untuk penghuni kuburan. Bernadar kepada penghuni kubur. Bernadar. Saya dulu pernah mendengar langsung orang yang bernadar di kuburan ketika dia mau naik haji. Manajan tu pengeranjangan bangkok. Nah, kalau dia selamat, katanya mau selamat nanti dari Makkah, maka dia akan melepaskan ayam bangkok di situ. Nah, bernazar di situ. Ini yunafit tauhid. Saya perhatikan penjaganya, kan ada penjaganya. Ada orang bawa ayam, ada bawa kambing. Parfum itu ditumpah situ. Saya lihat keluar, itu diambil sama penjaganya dari luar. Di luar itu ada yang tadah rupanya, ada yang ngambil di luar. Dibawa lagi keluar sana, dijual lagi di luar sana. Jadi satu hari itu kambing bisa laku 10 kali. Allahul musta'an. Begitu ya. Baik. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan seperti itu lebih mewah daripada masjid. Lebih mewah dari masjid. Kalau antum jalan-jalan, kalau kita di sini barangkali tidak begitu kental, tapi kalau di daerah-daerah lain seperti di Jawa kental betul. Nah, ada kuburannya namanya Sunan Kalijogo. Ya. Di Delangu kalau tidak salah itu, dekat Demak. Nah, ini kita tahu karena dulu pernah jahiliyah seperti ini. Itu masjidnya Allahul musta'an berdebu. Tapi kalau masuk lokasi kuburan itu mewah betul, pakai trotoar masuk. Bangunannya bangunan kayunya kayu jati yang antik, ukirannya antik betul. Nah, mewah dibanding masjid yang di situ yang ada di luar sana, itu kumuh betul, lusuh, berdebu dan sebagainya. Orang kosong, masjidnya berjamaah tidak ada, tapi di kuburan penuh orang berjejal. Ini perilaku orang-orang kuburiyun. Orang-orang kuburiyun, kalau asalnya dari sini kuburiyun, orang yang mengagungkan, membesarkan kuburan,
seringnya tabarruk, mencari barokah di kuburan. Kalau dia naik haji, pekerjaannya akan begitu juga. Dia akan mencari di mana kuburannya Hawa, mana kuburannya Rasulullah. Dia berusaha dekat-dekat ke sana, kemudian seperti ibadah-ibadahnya di sini. Nah, seperti itu. Kalau di sini asalnya dia sering melakukan kesyirikan, perbuatannya sana dia juga begitu. Nampak betul. Pura-pura berdekat ke dinding Ka'bah, begitu dekat dinding Ka'bah ada kesempatan merobek kain Ka'bah, dirobek untuk dijadikan jimat. Nah, itu ya ikhwan fiddin. Di atas Gua Hira itu kan biasa orang jamaah haji datang ke sana. Ada orang percaya bahwa ada bagian dataran itu katanya tempat Rasulullah berak waktu tahannuh di Gua Hira. Itu kalau waktu subuh itu kelihatan orang jongkok di situ. Jongkok saja, tidak berak, jongkok. Itu kenapa, Pak? Ini tabarruk karena di sini dulu Rasulullah berak katanya. Innalillah. Menjadikan tempat itu sebagai tempat yang barokah, padahal tidak ada dasar dalilnya. Padahal tidak ada dasar dalilnya. Nah, di Arafah begitu juga. Banyak jamaah haji di Arafah itu percaya kalau dia mengikat pohon, mengikat batu, dia niatkan tahun depan anaknya yang akan melepas dia. Ya, anaknya yang melepas dia. Makanya orang percaya kalau mau naik tahun naik haji, ikat di sana, kemudian niat depan dia akan buka. Kira-kira tahun berbogo salah nugapji. Nah, itu karena menganggap barokah. Ini ikhwan fillah, ini tidak bisa seperti ini. Taib. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada orang mati, tawaf di kuburan, menyembelih kuburan, bernazar di kuburan untuk orang-orang yang sudah meninggal, ini semuanya adalah syirik, kesyirikan yang yunafi tauhid, menafikan tauhid. Naam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka dalam perkara ini, kalau kita melihat perilaku orang terhadap kuburan, ini semakin hari malah semakin merajalela, semakin membesarkan kuburan. Makanya di dalam agama kita itu dilarang. Naam, dilarang meninggikan kuburan di atas satu jengkal. Itu pun di atas satu jengkal itu hanya untuk apa? Tanahnya itu tanah supaya digundukkan ke atas, karena nanti akan rata itu. Papannya kan akan hancur di bawah itu, maka tanah itu akan ke bawah. Apalagi batu nisan itu sekedar tanda bahwa itu adalah kuburan. Makanya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan semua itu perbuatan-perbuatan seperti mengkapur, membangun kuburan, menulis di batu nisannya telah meninggal dunia si fulan pada hari ini tanggal segini dengan umur 75 tahun. Nah, ini pun bid'ah. Ini adalah bid'ah. Ini ya ikhwan fillah. Nah, ini dilarang. Kenapa? Ini dalam rangka untuk mencegah jangan sampai nanti disembah-sembah oleh orang-orang generasi yang datang setelah kita. Nah, begitupun di masjid dilarang bangun kuburan di masjid. Ya, karena kalau mungkin generasi ini akan hilang, muncul generasi berikutnya, akan datang berita-berita, cerita-cerita dusta yang dilekatkan kepada guru kuburan tersebut. Patung-patung juga begitu. Kenapa patung-patung diharamkan di dalam agama? Surah. Karena nanti ketika patung dibuat, generasi ini hilang, muncul generasi berikutnya, akan muncul cerita-cerita macam-macam. Nah, cai ini patung sembarangan nih. Nah, oh ini dulu ini kisahnya, ini patung ini ada di Cina, kembarnya ada di Cina. Ya, kembarnya ada di Cina. Kalau ini dan seterusnya. Ini sampai pada akhirnya amalan-amalan orang-orang musyrikin seperti Hindu, Buddha itu diamalkan oleh orang-orang kaum muslimin.
Nah, di Jawa ada namanya patung Kendedes. Di Jawa di di Candi Prambanan. Saya pernah ke sana karena pas di belakang candi itu ada pondok Assalam kalau tidak salah. Dulu Akhi Adnan itu di situ. Ya. Pernah suatu ketika diajak, ayo jalan-jalan masuk ke situ. Nah, lihat, patung Kendedes itu patung perempuan yang telanjang bulat. Nah, bagian buah dada patung ini dan kemaluannya mulus. Licin kayak gini, barangkali kayak begini nih. Saya tanya, kenapa kok bisa begini, cuma bagian ini? Karena orang-orang ini bernazar di sini supaya cepat dapat jodoh. Nah, loh, orang-orang Hindu begitu ya? Loh, yang datang di sini bukan orang-orang Hindu. Namanya Abdullah, Pak Haji, apalagi ini Tor Wali Songo, kaum muslimin. Nah, Candi apa ini? Candi Borobudur itu akan ada stupanya ya. Katanya kalau bisa megang kemaluannya itu, stupa itu, cepat dapat jodoh. Yang datang ke sana adalah kaum muslimin, mengamalkan amalan-amalan Hindu Buddha orang-orang musyrikin. Coba sampai begitu ya akhwan fiddin. Orang-orang Hindunya nonton, orang-orang Buddhanya nonton. Ya. Nah, coba, na'udzubillah. Kenapa? Karena mereka dalam perkara tabarruk tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menganggap semua perkara-perkara itu bisa diambil barokahnya, bisa mendatangkan barokah. Nah, juga dijadikan sebagai alat wasilah dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini dulu insyaallah. Naam. Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kan diutus kepada kaum mereka masing-masing. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel, sementara Nabi Khidir bukan kepada kaumnya Nabi Musa. Berarti berbeda kaum, berbeda umatnya ketika itu. Nah, kemudian Nabiullah Khidir ini pun diperselisihkan antara Nabi atau bukan ini Khidir alaihissalam, diperselisihkan. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang berbeda dengan Allah berikan ilmunya kepada Nabi Musa. Ini berbeda. Nah, diantaranya diberikan kemampuan untuk mengetahui perkara-perkara yang seperti itu tadi. Pantalaqo hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Keduanya pergi kemudian mendapatkan anak kecil, kemudian dia membunuhnya. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Berkata Nabi Musa, kenapa engkau membunuhnya? Engkau telah membunuh jiwa yang suci. Engkau telah mendatangkan perbuatan yang nukra, yang munkar. Nah, kemudian dikatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Nah, kemudian Nabi Musa menyatakan, qala la tu'akhidni bima nasit. Nah, jangan engkau menghukumku dengan apa yang aku lupa. Kemudian pantalaqo hatta idza, sebelumnya kan kapal. Nah, ya, pantalaqo hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kemudian mereka berdua pergi kemudian menaiki apa ini? Kapal, kemudian dilobangi kapal itu. Nah, kemudian berkata Nabi Musa,
Akhraqtah litughriqa ahla, kamu melauginya untuk kamu tenggelamkan apa? Ahlaha, penumpangnya. Nah, katakan alam aqul lakum innaka lan tastati'a sabra. Bukankah aku sudah katakan bahwa engkau tidak mampu bersabar denganku? Sampai pada akhirnya terakhir diungkapkan oleh Nabi Khidir alaihissalam tentang saunabika bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan saunabik menjelaskan di takwil apa yang kamu tidak mampu kamu bersabar atasnya. Dijelaskan akhirnya. Nah, ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada Khidir alaihissalam yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Dan ini syar'u man qablana. Namun kejadian ini dijadikan dalil oleh orang-orang tarekat sufiyah bahwa ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu laduni yang bisa ilmunya seperti Khidir yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka bahwa ada ilmu yang bisa diperoleh tanpa proses belajar. Tafakur saja, tirakat saja. Nah, cari ilmu laduni. Nah, kemudian biar hanya dengan tidur tapi bisa belajar dan sebagainya. Bagaimana cara kamu mengukur bahwa apa yang kamu dapatkan itu gerakan hati kamu, nah itu adalah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Maka mereka caranya yakni mereka membagi itu tadi, membagi tingkatan manusia ada jadi tingkatan syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Alasannya kalau kita mengatakan mana Al-Quran dan As-Sunnah bukti bahwa ilmu itu seperti itu, ada perkara-perkara itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan tingkatan kamu tingkatan syariah, belum pada tingkatan hakikat, belum sampai kamu. Ini orang-orang khusus yang mampu ini. Akhirnya cara mereka berlepas begitu. Jadi bagaimana diakal-akali kaum muslimin? Bagaimana diakal-akali kaum muslimin itu? Dicari jalan, celah. Istilahnya orang Jawa, ilmu apa? Berkelit. Tahu ilmu berkelit? Ilmu kelit. Dipukul sini dia kelit ke sini, pukul sini dia kelit ke sini. Nah. Ini caranya, jadi dia caranya begitu membagi tingkatan-tingkatan manusia dengan tingkatan seperti itu. Nah, itu kan tingkatan kamu belum sampai. Itu baru kulitnya kamu. Itu memang wali itu sudah tingkatannya tingkatan hakikat. Naam, dia sholatnya itu bukan di sini, sholatnya itu di Baitul Ma'mur katanya, di Makkah dan sebagainya. Kalau dia berbuat maksiat, itu wali memang begitu. Hakikatnya itu bicaranya itu hakikatnya bukan dia yang mencium. Terus siapa? Nah, makanya dulu waktu ada seorang yang mau menjadi presiden ya, dicium 11 kali. Ada beritanya kan ada itu. 11 kali oleh namanya Kiai Muslim, Mbah Lim. Nah, Mbah Lim dari Jawa Tengah. Orang-orang menganggap bahwa itu ciuman wali. Yang sebenarnya itu bukan ciuman biasa. Ciuman biasa itu bukan dia yang mencium, itu tingkatnya. Maka jangan heran kalau dalam cerita-cerita seperti ini, orang-orang khurafat seperti ini, orang-orang sufi seperti ini, itu banyak sekali kita dapatkan. Ada seorang kiai katanya pulang dari berceramah, kemudian mendapatkan di pinggir jalan orang main gamelan. Kemudian turun berjoget dengan sindennya. Orang menyatakan itu wali. Tidak mengapa, itu tingkatannya tingkatan hakikat itu. Ya, ada Gusmi, namanya Gusmi di pelosok Kediri. Saya tahu persis karena saya alumni Peloso. Tamat Alfiya Ibnu Malik di situ dulu. Gusmi ini katanya, kalau malam minggu itu pergi ke bar, minum minuman keras. Orang katakan itu kan wali. Itu kan wali. Nah, hakikatnya bukan dia itu. Nah, hakikatnya bukan dia. Hakikatnya bukan dia katanya. Karena mereka menganggap bahwa itu tingkatannya tingkatan hakikat sudah. Di mana perbuatan-perbuatan mereka itu sudah dianggap sebagai
perbuatan Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Ini adalah batil. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah mungkar, jelas mungkar. Dan ini keyakinan seperti ini adalah keyakinan ittihadul wujud, hululiyah, manunggaling kaula Gusti. Naam. Bersatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukhrij anil millah. Wallahu a'lam. Iya. Itu benar perintah Ali, wasiat Ali kepada Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Yang saya lupa memang matan hadisnya, tapi ada kalimat-kalimat, jangan melewati wathanan illa sawaitahu. Jangan engkau melewati berhala kecuali engkau menghancurkannya. Jangan melewati kuburan yang dibesarkan kecuali engkau ratakan. Nah, ini adalah perintah dan ini hukum asalnya adalah wajib. Al-aslu fil amr al-wujub. Semua umat ini berlaku. Menghancurkan, hukum asalnya mereka berkewajiban menghancurkan berhala, kuburan-kuburan yang dibadahi, pohon-pohon yang dibadahi, apapun yang dibadahi selain Allah. Hukum asalnya adalah wajib kita menghancurkannya. Permasalahannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, ini ya ikhwan fillah. Allahu a'lam. Baca bukunya Pak yang barusan sekali dikasih sama Nah, baru saya baca muqaddimahnya. Ya, pembukaannya itu sudah dia sampaikan bahwa yang kita pendekatannya, cara pendekatannya itu adalah memahaminya dari apanya itu jiwanya katanya. Jadi dia pendekatan dari jiwanya ayat, jiwanya hadis, jiwanya ini. Nah, jadi betul-betul sufi betul. Betul-betul sufi. Nah, ya. Jadi kalimat dalam suatu haddatsani qalbi an rabbi itu betul-betul dipakai. Berbicara haddatsani qalbi, hatiku kepadaku dari Rabbku, dari Tuhanku. Nah, ternyata memang begitu sufi betul. Kenyataan sudah ini dari perkataannya, dalam tulisannya seperti itu. Ini berbahaya orang ini. Berbahaya sekali orang ini bertanya.